Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oh ya, hari ini kita akan belajar matematika dengan menggunakan video FunMath untuk materi teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar materi teorema Pythagoras pada KD 3.6. Nah, sekarang kita akan belajar materi di KD 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal penerapan teorema Pythagoras pada permasalahan bangun datar dan bangun ruang. Contoh yang pertama yaitu menentukan panjang diagonal belah ketupat atau layang-layang. Mari kita perhatikan bersama gambar belah ketupat atau layang-layang berikut. Pada belah ketupat di samping diketahui AB sama dengan 10 cm dan AC sama dengan 16 cm. Sekarang hitunglah luas belah ketupat di samping. Pertama-tama kita ketahui panjang sisi AB sama dengan 10 cm dan AC sama dengan 16 cm. Dan yang kedua, luas belah ketupat L sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal pertama sama dengan D1 sama dengan AC sama dengan 16 cm dan diagonal kedua sama dengan D2 sama dengan BD sama dengan belum diketahui. Karena dari soal yang diketahui hanya panjang diagonal pertama, maka kita harus menentukan panjang diagonal keduanya. Nah, untuk mengetahui panjang diagonal kedua yaitu BD, terlebih dahulu kita harus tentukan panjang sisi AO-nya. Kita misalkan titik perpotongan diagonal AC dan BD adalah O, maka AO sama dengan setengah dikali AC sama dengan setengah dikali 16, yaitu 8 cm. Setelah kita ketahui nilai AB dan AO, selanjutnya kita akan menentukan panjang sisi BO. Untuk menentukan panjang sisi BO, di sini kita menggunakan teorema Pythagoras dalam perhitungannya. Jadi, teorema Pythagoras yang kita gunakan di sini adalah BO kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AO kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 100 dikurang 64, sehingga BO kuadrat sama dengan 36. BO sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Penyelesaian, maka diperoleh panjang sisi BD yaitu BD sama dengan 2 kali BO sama dengan 12 cm. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan masing-masing sisi, maka diperoleh luas belah ketupat ABCD L sama dengan setengah diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali AC dikali BD sama dengan 96 cm². Nah, itu tadi teman-teman hasil perhitungan luas belah ketupat jika sisi dan salah satu diagonal belah ketupat diketahui, di mana dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menentukan panjang diagonal lainnya, sehingga diperoleh luas belah ketupat ABCD yaitu 96 cm². Contoh yang kedua yaitu menentukan panjang diagonal bidang kubus. Setelah tadi kita berhasil menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan masalah bangun datar, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan masalah pada bangun ruang yaitu bidang kubus. Kira-kira bisa nggak ya kita menyelesaikan masalah bangun ruang dengan teorema Pythagoras? Seperti pada gambar di samping, terdapat sebuah kubus ABCD EFGH dengan diagonal sisi antara lain AF, BD, CH, dan DE. Misalnya akan ditentukan panjang diagonal bidang BD. Coba kita perhatikan persegi ABCD berikut.
di mana kita ingin mencari panjang sisi diagonal BD. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD siku-siku di A, sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh sebagai berikut. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. BD kuadrat sama dengan 2S kuadrat, BD sama dengan akar 2S kuadrat, BD sama dengan S akar 2. Jadi diperoleh panjang diagonal bidang kubus dengan tusuk S adalah BD sama dengan S akar 2. Wah teman-teman, ternyata kita berhasil menyelesaikan masalah bangun ruang dengan menerapkan teorema Pythagoras di dalamnya. Selanjutnya, bisa nggak ya kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang ada kaitannya dengan teorema Pythagoras? Baiklah teman-teman, di sini kita ada contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan teorema Pythagoras. Misalnya di hari libur, Kasmir pergi berenang di permandian Bais Aman Baru bersama dengan teman sekolahnya, Ivan. Kolam renang yang terdapat di Bais berbentuk persegi panjang dengan panjang kolam sama dengan 24 meter dan lebar sama dengan 7 meter. Jika Kasmir berenang secara diagonal, maka tentukanlah jarak lintasan renang Kasmir. Berdasarkan pada jarak tempuh Kasmir saat berenang, maka dapat digambarkan polanya yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk menghitung jarak lintasan renang Kasmir, kita bisa menggunakan konsep Pythagoras. Namun sebelumnya kita tentukan dulu J sama dengan jarak lintasan renang Kasmir, P sama dengan panjang kolam renang, dan L sama dengan lebar kolam renang. Sehingga dapat dihitung J kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 576 ditambah 49. Maka J kuadrat sama dengan 625, J sama dengan akar 625, J sama dengan 25 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya jarak lintasan renang Kasmir adalah 25 meter. Nah, itu tadi teman-teman salah satu contoh penerapan konsep Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Menarik bukan? Selain contoh yang tadi, masih ada contoh yang lainnya lagi loh. Seperti gambar handphone di mana kita bisa menentukan ukuran layar handphone tersebut dengan konsep Pythagoras. Gambar seseorang yang sedang melaksanakan sholat dan dalam posisi ruku. Gambar seseorang mengecat tembok. Gambar dua orang teknisi yang sedang memperbaiki arus listrik. Dan masih banyak contoh lainnya lagi di sekeliling kita yang ada kaitannya dengan konsep Pythagoras. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan singkat mengenai teorema Pythagoras dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah. Semoga teman-teman bisa memahami dengan mudah penjelasan tadi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video format lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.